Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Langsung aja ya, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan membahas materi yang sebenarnya ini mudah ya. Karena hukum mim sukun itu sudah kita pelajari dari apa kemarin? Ikhfa syafawi, kemudian idgham mithlain shaghir dan sekarang insyaallah yang terakhir adalah izhar syafawi, gitu ya. Baik. Jadi kemarin masih ingat kan huruf-huruf ikhfa syafawi ada berapa? Ada berapa huruf ikhfa syafawi? Satu, Ustaz. Hurufnya apa? Ba. Cuma huruf ba doang ya kan? Kemudian selanjutnya ada hukum idgham mithlain shaghir. Idgham mithlain shaghir hurufnya berapa? Satu. Huruf Nah, yaitu huruf apa? mim. Mim. Ya, berarti sisanya selain mim dan ba itu adalah izhar. Kan? Nah, jadi insya Allah mudah. Nah, berarti kalau misalkan izhar syafawi, ini definisinya adalah sebagaimana kita kemarin waktu bahasan izhar pada nun sukun atau tanwin. Bedanya adalah kalau nun sukun dan tanwin berarti menjelaskan nunnya. Kalau sekarang berarti menjelaskan apa? Huruf mim sukun. Ikhraju. Ya, kalau menurut bahasa jelas ya, artinya jelas atau nampak. Sedangkan menurut istilah adalah ikhraju atau izharul mimis sakinati min makhrajiha bi ghairi ziyadatin fil gunnah. Itu menjelaskan bunyi mim sukun, ya, menjelaskan mim sukun dari makhrajnya tanpa berlebihan dalam gunnah. Apabila setelahnya itu terdapat huruf selain mim dan ba. Gitu kan? Jadi ini mudah insya Allah. Nah, sebenarnya bisa dibaca sendiri terkait contoh ya, bahwa huruf idhar syafawi itu kan berarti ada berapa? 28 diambil 2 berarti sisanya 26. Nah, dari 26 huruf ini nanti dia dibagi menjadi 2 ya. Ada yang memang dia terjadi pada 2 kata, ada yang pada 1 kata yang 2 kata yang terpisah, ada juga yang terjadi pada 1 dan 2 kata. Ya, baik. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya mudah lah. Ya paling konsepnya sama seperti izhar. Izhar non sukun. Nah, izhar di sini artinya apa kemarin? Mim sukunnya ini tidak boleh berlebihan gunnahnya. Jadi gunnahnya ada atau tidak? Ada, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya. Ah, misalkan contohnya di sini kan hurufnya banyak ya. Misalkan di sini contoh izhar bagian 1, yaitu terjadi pada 1 dan 2 kata. Ya. Misalkan pada hamzah al-dham'an. Dham'an. Nah, ini mudah insyaallah. Dham'an. Yang penting jangan dipending ya, baca izhar itu nggak boleh dibaca dengan apa tuh namanya? Saktah. Apalagi al-dham'an ini ya. Alaikum anfusakum, nanti kalau bacaan saktah itu ada yang legal dalam riwayat. Siapa yang baca sakin mafsul? Hamzah. Ya, Al-Imam Hamzah itu khalaf atau khalat, dia misalkan nanti ada saktahnya. Alaikum anfusakum. Nah, tapi kalau misalkan tidak demikian, tentunya kita nggak boleh mensaktah bacaan izhar. Jadi dia harus nyambung. Apakah itu nun sukun atau mim sukun. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita baca semua contoh-contoh yang ada di sini, adh-dham'an, alaikum anfusakum, amthalukum, marji'ukum, thumma, wa amdadnakum, alaihim dairah. Ini semua harus menyempurnakan mim. Tidak boleh apa? Terlalu panjang gunnahnya. Kemarin ada tuh dalilnya tuh yang disampaikan oleh
Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani atau Al-Imam As-Sakhawi itu. Wala tasdudin nuna. Ya, ada itu di akhir hukum izhar halqi. Tidak boleh kamu memanjangkan, melebihkan nun, pengucapan nun. Ya, wala tasdudin nuna, ya kan? Begitu juga berlaku pada mim, jangan juga berlebihan. Al-dham'an itu kelamaan. Mau mim yang berada di tengah kata atau berada di ujung, ya kan? Apa? Al-mustaqim gitu. Mustaqim ini kebanyakan kadang saya dapati beberapa orang yang membaca mim sukun di akhir itu terlalu panjang durasinya dengan alasan tawassut. Ya enggak? Dengan alasan apa? Tawassut. Tawassut itu kalau mau proporsional tentunya yang ada di tengah pun harus diberikan durasi yang sama atau yang ada di akhir. Jadi jangan dibaca apa? Alaikum anfusakum. Itu kelamaan. Itu kan ada 2 mim, betul nggak? Ada 2 mim kan di sini. Maka kalau misalkan memberikan tawassut pada mim lebih jelas hanya di akhir, ini tidak apa namanya, dasarnya apa gitu loh. Coba yang praktek-praktek mim harus ditahan gitu loh. Coba mimnya ditahan karena tawassut gitu kan? Apa coba? Karena alasan tawassut. Kalau tawassut maka dari awal dari tengah juga ada mim sukun alaikum anfusakum gitu kan? Tapi kan ini nggak bisa baca begini. Saya yakin talaki dengan siapapun itu tidak akan baca demikian. Tidak dilegalkan demikian. Jadi cukup alaikum anfusakum, cukup sedikit aja. Jangan terlalu ditahan. Adapun yang mungkin ditahan dengan alasan tawassut itu saya kira adalah orang-orang yang kalau baca Quran, bacaan itu disesuaikan dengan teori yang ada. Paham nggak? Terlalu teoritis. Teori dengan talaki harus sinkron. Nah, hari ini banyak orang yang membaca sesuai dengan teori yang ada. Nah, ini kebalik. Jadi jangan dijadikan guru utama itu teori, kecuali memang ya apa namanya basic. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Ya saya tidak menyatakan bahwa jangan jadikan teori itu guru, karena guru yang terbaik itu bukan buku, tapi apa? Guru terbaik adalah ya talaki itu syekh, ustadz atau ustadzah. Jelas nggak? Buku terbaik, gitu kan? Nah, gitu. Adapun buku, walaupun bukunya bagus, gimana pun, itu bukan dijadikan suatu dasar utama. Adapun referensi silahkan. Seperti buku saya pun sama demikian. Ya, makanya buku saya ini biasanya saya akan berikan keterangan bahwa dalam durasinya pun saya sudah jelaskan, ya kan? Durasi-durasinya itu sudah saya jelaskan di setiap bahasan itu sering terulang-ulang. Nah, ini misalkan nih ya, yang tadi barusan saya singgung nih. Misalkan cara pengucapan. Mim sukun bertemu dengan 26 huruf idhar syafawi dibaca jelas tanpa dengung atau gunnah yang berlebihan. Dengan memberikan durasi tawassut mim sukun. Coba footnote 248, apa bunyinya footnote 248? Sifat tawassut atau bainiyah mengalirnya sebagian. Dalam kurung apa di situ? Dalam kurung apa? Coba baca. Hah? Sedikit. Sedikit. Sedih? Sedikit. Sedikit. Suara apa yang sedikit itu? Mim sukunnya. Ya. Ada nggak di sini yang nahan mim sukun tawassut itu lebay? Ya. Al-mustaqim. Aduh, itu kelamaan. Jelas nggak? Barakallahu fikum. Saya kira ini ya. Apa Ustadz Anwar? Tadi yang antum sebutkan itu apa? Bahwa buku terbaik itu adalah guru itu mungkin sinkron dengan yang diucapkan oleh Abu Ezra. 1000 buku tidak mampu mengoreksi bacaanmu itu. Ya, banyak yang menyatakan demikian.
Pada dasarnya semua insya Allah sama. Ya biasanya ada kondisi-kondisi yang memang perlu di ya bijak dalam menyikapi ini Ustadz Anwar. Jadi kita kadang memahami mungkin di kondisi orang yang menahan itu adalah memang sedang menajamkan tajwid. Paham nggak? Hah? Jadi apa tadi saya sampaikan? Misalkan kayak ada bacaan lambat, bacaan yang memperagakan sampai benar peragaannya itu kayaknya kelihatannya ada seorang kalau baca bacaannya tuh masih kaku. Jangan langsung dihukumi bahwa bacaannya kok begitu gitu loh. Bisa jadi orang tersebut tuh memang sedang proses talaki, gitu nggak? Jadi lagi proses talaki. Jadi di sini kadang kita melihat kondisi yang mungkin tidak bisa kita vonis secara dohir. Walaupun manusia itu kan biasanya memvonis dohir-dohirnya aja gitu kan. Paham nggak? Nah gitu. Ya tentunya bijak dalam masalah ini. Jangan terlalu ekstrim. Juga jangan terlalu antara baina takallufi wa ta'assuf itu. Oke? Barakallahu fiik. Ya. Baik. Nah, paling kalau kita mau fokus ke suatu hal yang diperhatikan. Kira-kira kalau ini contohnya mau dibacain nggak? Contohnya. Kalau bacain diikutin mau ya, diikutin ya. Sekalian oke. Mudah insya Allah. Baik, silakan dibuka halaman berapa ini contohnya? Halaman 92. Baik. Ikutin saya semua. Al-Dham'an. Silakan. Al-Dham'an. Baik, jelas insyaallah. Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Baik, lambat ya. Langsung masuk. Amsalukum. Amsalukum. Marji'ukum. Marji'ukum. Marji'ukum Biar selesai dulu. Jangan ada ayunan ya. Mar. Itu biasanya Marji'ukum. jadi baca ro tebal itu bibirnya nggak ikut ya. Ya, jadi gini bacanya. Jadi bacanya gimana? Jadi nggak ada apa? Nggak ada baca maur nggak ada. Jelas ya? Jadi mana? Marji'ukum. Jelas. Marji'ukum. Coba ulangi marji'ukum summa baca 1 2 3. Marji'ukum Jangan diseret. Jangan diseret. Jangan diseret. Langsung masuk ke ro. Marji'ukum. Barakallahu fikum. Kalau yang saya sudah praktekin masih begitu-begitu aja, itu perlu talaki. Ya, nggak mungkin saya bahas di sini. Baik, lanjut. Wa amdadnakum. Silakan. Wa amdadnakum. Baik, saya itu sebenarnya nggak terlalu vokal terkait metode ngayun. Itu hanya saya sampaikan di kelas-kelas internal saya. Saya nggak bikin video kalau saya itu nggak setuju dengan ngayun karena saya nggak mau terlalu ribut di luar. Tapi kalau saya mau ngomong di dalam internal halakoh saya, daurah saya, pasti itu saya singgung. Benar nggak murid-murid saya di sini? Jadi saya itu mendingan pilih bacaan datar daripada ngayun-ngayun. Wa amdadnakum. Aduh, terlalu mendayu-dayu. Lempeng aja kenapa sih? Lurus gitu loh nadanya. Wa amdadnakum. Coba gitu baca. Amdadnakum. Walaupun mungkin terdengarnya nggak enak Ustadz, enakan di ayun Ustadz, ada nadanya, ada masalah insya Allah. Kalau selamat nggak ada masalah, tapi kalau mendayu-dayu terlalu ini,
Itu kalau saya no, ya. Kalau saya no. Boleh setuju, boleh tidak. Baik, lanjut. Alaihim dairah. Silakan. Alaihim dairah. Dairah. Gimana? Dairah. Ya, baik. Illa ramza. Illa ramza. Zagot. Amzagot. Oh, taknya tipis. Ot. Amzagot. Apa zagot? Zagot. Got. Tebal itu taknya. Baik, khair insyaallah. Amsyajin. Silakan. Amsyajin. Syarab. Lahum syarab. Ro tebalkan dikit lagi. Syarab. Lahum syarab. Wa amtarna. Wa amtarna. Massahum ta'ifun. Massahum ta'ifun. Buka to. Jangan ngucapin to, giginya rapet. To. Kayak gitu enggak? Dibuka. Apa fathahnya kalau to begini? To, enggak ada. Itu bukan fathah itu, cuma nyengir gini. Kalau fathul fami berarti rahangnya dibuka nih rahang. Bukan arro, la arro. Wafaqakumullah. Itu syekh saya marah kalau gitu. Baik, lanjut insyaallah. Tayamkusu. Silakan. Tayamkusu. Kusu tipis. Orang ngucapin tebal. Tayamkusu. Tebal. Oke. Lanjut ya. Ilaikum kitaba. Ilaikum taba. Bukan kita. Kitaba. Biasa aja. Kitaba. Wa amna. Wa amna. Massathum nafhah. Massathum nafhah. Amwata. Amwata. Gimana bacanya? Amwa. Kan dengan membentuk dua bibir monyong. Jangan amwata. Amwata. Hisabuhum wahum. Hisabuhum wahum. Nanti ketika ilhar syafawi ketemu waw dan fa itu harus diperhatikan ya. Sebagaimana nanti ada dalilnya. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Baik. Selanjutnya. An'amta. Jangan dipending, jangan di-cut, sambung aja. An'amta. Amtakulun. Ini irja enggak ini takulun? Irja. Ya, gimana baca irja takulun? Takulun gitu bacanya. Enggak. Enggak usah irja itu. Itu dom mustawalid dom. Monyong aja. Takulun. Lu. Takulun. Monyong aja terus. Enggak usah takulun. Enggak usah gitu. Hah? Karena irja syafatain tidak berlaku pada tawalid dom. Domah yang berurutan. Ya, karena di sini ada dhamma dan waw, sama aja juga disebut dengan tawalid dham. Buka buku saya Makharijul Huruf. Ya. Saya terkait itmamul harokat itu ada bahasannya. Oke? Yamhaqu. Baik, kalau ada yang mau ingin kajian Makharijul Huruf itu nanti ada daurah di Januari insyaallah. Ya.
Baik. Terus am hasibtum Am hasibatum amra amro rabbukum rabbus samawat rabbukum rabbus samawat tumsun tumsun fawqakum sab'a tara'iq. fawqakum sab'a tara'iq Baik. Wamdu wamdu alfau aba'ahum dallin. alfau aba'ahum dallin Am'a'ahum am'a'ahum hum 'anil lagw. Gimana kalau wakaf di sini? Bacanya gimana coba sebelum saya baca? Gimana baca? lau Gimana bacanya? Irja. lau Wakaf di sini bacanya gimana? lau Anil lau. Beda-beda ini warna-warni. Mana saya harus pastiin yang mana. Coba gimana bacanya? Saat Anwar Lombok gimana bacanya? Hum 'anil lagw. Gimana? Lau. Ayo, gimana kalau kasus gini bacanya? Monyong di akhir, Ustaz. lau Ini bacanya lagw. Gimana? Lagw. Lagw. Hum Mana? 'anil lagw. Kenapa nggak jelas gitu bacanya? Gini kayak di nakal bacanya. Anil lagw gitu bacanya. Lau. Jadi kayak dhammahnya itu pindah ke ghain. Kayak qulil afwa bacanya qulil afu. Jelas nggak? Ulil auf. Baik. Lau. Misalkan badiyar ra'yi kalau dalam surat Hud itu badiyar ra'yi bacanya gimana? Badiyar ra'yi. Ra'yi. Ya, Roi apa roi? Roi. Aslinya ra'yi tapi dibaca ra'yi. Jelas? Atau di juz 2 itu gimana? Famastaisara minal hadi dibaca minal hadi. 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 Nah, Hadi. nah, hadi. Hadi. Berarti kalau coba ilmu apa? Ilmun nahwu. Jelas nggak? Ilmun nahu. Nahwu. Seakan-akan haknya dhammah ya enggak? Nahu. Pengucapan Arab. Ada bahasa Arab omongan kosong. Apa bahasa Arabnya omongan kosong? Kalam farid. Hah? Kalam farid. Ada logat, ada lahjah lain. Kalau orang Arab itu ngomong omongan kosong ada istilahnya adalah hashwun. Apa? Hashwun. Apa? Hasbun. Hasau. Nah, apa saya barusan ada yang ngomong, maka ngucapnya lagi nih hasyu. Apa? Hasyu. Hasyu. Apa? Hasyu. Pakai ha, hasyu. Apa? Hasu. Baik, insyaallah. Barakallahu sebenarnya. Yang susah itu yang nggak bisa susah. Ya. Baik, lanjut. Yang tadi nggak berarti anil lagwi jelas ya. Anil lagwu. Lagwu gitu aja. Siap saja. Ada orang ada yang komplain sama saya. Ustadz, kok saya diajarin bukan gitu bacanya Ustadz. Minal hadi di gini Ustadz bacanya minal hadi. Ngajarin begitu. Ada nggak yang ngajarin begitu minal hadi? Oh, kasih saya siapa yang ngajarin gitu minal hadi. Makanya saya tuntut balik langsung senyuman jawabannya. Iya Ustadz ya. Hadi. Ya enggak minal hadi.
Ya. Haji. Ini sebenarnya maklum dalam ilmu dalam fonetik Arab itu, orang Arab itu kalau misalkan di ujungnya ya atau waw, maka dia akan membaca seperti naql. Kayak ilmu nahwi dibaca apa? Ilmun nahwu. Jelas? Ayo insyaallah. Bersiap di makhraj ya, Ustaz. Hah? Bersiap di makhrajnya. Baik. Kalau versi saya nggak mau jelasin dengan istilah apa ya? Apa sih tadi tuh? Mau begitu, mau begini, enggak. Maka yang begini-begini nggak usah terlalu diteoriin, jelas nggak? Tapi adalah apa ya? Udah taklid aja, ngikut aja, jelas nggak? Jadi nggak semua terkait talaki itu diteoriin, malah kadang teori itu menjadi kayak apa sih? Multi gitu loh. Salah gitu, nangkepnya salah gitu, apalagi dengan bahasa yang beda-beda. Sehingga ini multi akhirnya begini begitu cara ngucapin. Maka kalau misalkan ada coba apa salah satu manfaat talaki? Kenapa talaki itu harus ada? Karena talaki ini ya, misalkan ada orang otodidak belajar Quran, itu bisa sebenarnya, ya. Tetapi talaki ini berfungsi adalah ketika cara baca sesuatu yang mana ini tidak bisa diotodidakin. Paham nggak maksud saya? Kayak bacaan ismam, bacaan tashil, bacaan naql barusan kayak gitu dan lain-lain. Ini nggak bisa kecuali dengan talaki. Ya, paham. Paham? Ada orang belajar dengan otodidak begitu terus dia nyimpulin sendiri dengan teori yang dia pahami. Sesat ini nanti. Jelas? Jelas nggak? Mau dibilang ada rujukannya itu nggak bisa. Barakallah. Baik. Selanjutnya. Wa umli. Silakan. Wa umli Am lahum yamhadun yamhadun burhanakum hadza. Nah, kalau baca umyun gimana bacanya? Umyun. Lagi. Bacanya gimana? Ummi. Gimana bacanya? Ribet-ribet. Ummi. Gimana bacanya? Ah, gitu cara bacanya. Oke? Nah, am yuridun. am yuridun. Nah, jangan yuridun, dun tebal. Khair insyaallah. Udah cukup itu mewakili semua insyaallah. Nah, pokoknya intinya sudah kita baca. Hal yang perlu diperhatikan, seorang qari harus berhati-hati membaca ikhfa huruf mim sukun saat bertemu dengan waw dan fa. Ini semacam warning, semacam apa ya yang perlu dan sangat diperhatikan adalah apa? Ketika hukum idhar safawi mim sukun bertemu dua huruf doang, waw dan fa. Ya. Kenapa dia harus berhati-hati? Karena di sini waw dan fa dengan mim sukun itu dengan huruf mim adalah karena makhrajnya berdekatan atau sama, gitu kan? Kalau mim dengan waw itu makhrajnya sama. Kalau mim dengan fa makhrajnya berdekatan. Kalau sama namanya mutajanisain, sedangkan kalau dia berdekatan namanya mutaqaribain. Dari mana kok begitu? Dalilnya jelas. Ya. Nah, di sini harus hafal sudah mungkin konsep makharijul huruf was sifat. Makharijul huruf. Apa itu dalilnya? Wa mim batni syafah falfa ma'atrafit tanayal musyrifah. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Itu dalilnya. Itu dalil tentang makhraj syafatain. Makhraj yang pertama Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan apa? Wa mim batni syafah. Dari perut bibir bagian bawah falfa yaitu adalah makhrajnya huruf fa ma'atrafit tanaya dengan ujung dua gigi seri
al-musyrifah. Musyrifah itu maknanya apa? Yang atas. Oke. Nah, saya jarang banget dan belum pernah membahas daurah syarah Jazari, tapi mungkin kapan-kapan. Karena saya kadang mencukupkan sama buku saya Makharijul Huruf itu. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan makhraj yang pertama pada syafatain. Jadi syafatain itu punya 2 makhraj doang. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Makhraj yang pertama adalah ujung 2 gigi seri dengan perut bibir bagian bawah. Ini huruf fa, makhraj yang pertama. Makhraj yang kedua, Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengumpulkan 3 huruf. Lisyafatain. Nah, baru dari 2 bibir, lisyafatainil wawu, huruf yang pertama waw, baun, huruf yang kedua ba, mim, dan 3 mim. Yang mana dari 2 bibir ini itu dibagi menjadi 2 kondisi bibir kita. Ada yang infitah, ada yang itbaq. Jelas nggak? Yang infitah ini artinya adalah 2 bibir yang terbuka. Terbuka di sini adalah indimam, membulat, yaitu waw. Sedangkan 2 bibir yang itbaq ini adalah mim dengan ba. Jelas sampai sini? Oke, jelas gambaran yang saya bilang barusan? Intinya adalah jangan sampai sebagaimana yang sudah jelas dalam matan Tuhfatul Atfal di bait 23. Hafal insyaallah semua kan? Wahdhar, hati-hati. Lada pada huruf wawin, huruf waw, wafa, dan huruf fa, antakhtafi. Apa itu antakhtafi? Diikhfakan. Apa? Disamarkan. Ya enggak? Jadi pengucapannya enggak jelas. Padahal ini kita lagi bahas apa bacaannya? Izhar kan? Iya, enggak jelas apa. Ketika mim sukun bertemu dengan waw dan fa, pengucapannya dibaca ikhfa. Ya, jangan terlalu sempit memaknai ikhfa nun sukun dan tanwin hakika atau ikhfa syafawi. Ikhfa di sini pokoknya pengucapannya enggak jelas, tidak izhar, tapi dia seakan-akan kayak satu pengucapan. Ini namanya ikhfa, antakhtafi. Kenapa kok demikian? Potensi punya orang banyak yang baca demikian. Liqurbiha, karena memang makhrajnya dekat. Siapa itu makhrajnya dekat? Mim sukun dengan fa. Walittihad. Dan juga yang kedua, alasan yang kedua karena makhrajnya ittihad. Ittihad di sini garis miring tajanus, mutajanisai, sama. Ya. Misalkan apa? Misalkan al-muttahidah, persatuan. Jadi satu dia. Ta'rifi, maka hendaklah kamu tahu. Tahu. Jelas ya sampai sini ya. Jadi tolong hati-hati cara baca apa tadi? Ketika mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Nih begini contohnya. Innakum wama, wama, itu. Sama hum fiha. Nah, lihat. Cara baca orang yang dibaca yang keliru, salah. Masuk ke dalam apa yang diperingati oleh ulama tajwid. Gini bacanya. Mim ketemu waw. Innakum wama, kum wama. Jelas nggak? Jelas nggak? Apa coba di situ yang salahnya apa coba? Kenapa di situ salah? Inna. Kenapa di situ salah? Tidak ada irti. Bukan. Bolehlah dimaknai idgham atau itu artinya adalah mim sama waw sekalian. Paham nggak? Innakum wama. Nakum wa, kumwa. Jelas nggak? Jadi harusnya apa? Mim sendiri, waw sendiri. Paham nggak sampai sini? Terus ada irja. Nakum wa. Wama. Kum. Innakum wa. Jelas. Ini baru namanya izhar syafawi. Kalau dibaca innakum wama, kum wama, itu artinya mim dengan waw sekaligus. Ini namanya antakhtafi. Paham? Kalau jadi rasa-rasanya rasa-rasa apa ya? Rasa idgham bisa. Oke? Jelas? Walaupun idghamnya idgham nggak beneran itu, semi-semi idgham. Kalau misalkan idgham kan begini, innaku wama gitu kan? Kuwa, ya enggak?
Tapi di sini mimnya aja belum sempurna. Maka sempurnanya mim atau garis miring izharnya mim adalah dengan sukunnya ditandai dengan dua bibir yang dirapatkan. Coba ikutin saya semua praktek. Ya, sambil ngaca boleh. Innakum wama. Silakan. Innakum wama. Yang fa juga sama, jangan dibaca humfi, 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 humfi. Jadi sekalian mim dengan fa. Tapi gimana bacanya? Humfi, humfi. Jelas nggak? Hum fiha. Coba semua. Nah, jadi kalau kita mode apa tuh? Slow itu lambat, maka seakan-akan kayak disakta. Walaupun itu nyambung ya, jangan dipending gitu cara bacanya. Adapun tadi adalah untuk memperjelas. Nah, sampai sini ini sebenarnya sederhana. Tapi ini disinggung oleh para ulama tajwid dengan bentuk apa? Warning, perhatikan, hati-hati, wahdar, tahdzir ini, awas gitu kan. Hari ini kan istilah tahdzir itu apa? Awas. Gitu. Hati-hati, gitu kan? Nah, oke? Jelas sampai sini? Awasnya pakai Nah, short. iya, pakai sod lagi. Ya, hamzanya tebal lagi, awas gitu ya. Baik. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menjelaskan, apa kata beliau? Wa inil taqo, wa in dan jika iltaqo bertemu al-mimu si mim as-sakinatu yang sukun siapa si mim bil fa'i dengan huruf fa awil wawi atau huruf waw un'ima maka. Nah, jadi ini in syartiyah. Maka un'ima di sini adalah jawab dari syarat tadi. Sambil belajar nahwu kita. Un'ima maka di apa? Dijelaskan, dinampakkan bayanuhu, pokoknya kejelasan itu lil ghunnatil lati fihi, yaitu gunnah yang ada fihi kemana? Hi-nya kembali kemana itu? Mim sukun. Oh, cakep. Masya Allah. Mim sukun itu kira-kira mudzakkar atau muannats? Hah? Bebas. Karena di sini fihi, ya udah fihi. Ya, boleh juga fiha. Gitu ya. Khair insyaallah. Jadi pokoknya sudah diisyaratkan juga oleh Abu Amr Ad-Dani. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan fa dan waw, makanya apa? Un'ima bayanuhu. Harus dijelaskan. Harus di apa ya? Nggak boleh ikhfa, nggak boleh idgham. Jelas apanya? Gunnahnya. Berarti kalau bahasa kita apa? Mingkem dulu lah. Innakum wa. Gitu. Hum fi. Gitu. Itulah maksud dari ketika yang harus yang harus diperhatikan ketika mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Udah itu doang. Yang lainnya nggak ada, aman-aman aja. Kenapa kok itu yang perlu dihati-hati? Karena tadi potensi mulut kita dalam pengucapan karena dekat dan sejenis makhrajnya. Kemarin konsep yang disampaikan oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi apa? Semakin dekat, semakin itu bacaan makin jauh Izhar. Nah, ingatin itu kaidah yang berlaku sudah pada saat ulama klasik bahkan ulama terdahulu. Baik, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah berhati-hati mengharokati atau memantulkan mim sukun yang dibaca izhar. Ini versi lain ada yang menyebut dengan istilah tawallud, ya enggak? Ya enggak? Tapi saya sudah jelaskan bahwa tawallud yang saya pakai itu biasanya buat isba'. Itu baru pakai tawallud. Adapun di sini cukuplah memantulkan, memberikan harokat atau mengkolkolahkan yang mimnya harusnya dibaca izhar sukun. Alaihim wala wa yamudduhum fit. Nah, itu biasanya yang mantul-mantul gitu gara-gara sandaran makhrajnya atau pengucapan makhrajnya masih kendor.
masih terlalu banyak lepasnya sehingga banyak yang mantul. Ya, ada nggak yang demikian? Ya, bisa jadi ada. Maka kalau baca Quran hati-hati jangan terlalu apa ya? Alhamdulillah misalkan gitu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada yang gitu kan baca Quran? Jangan. Kalau dia nggak ada pantulan, jangan dipantulin, jangan lepas. Ya, itu aja. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang memang ini terjadi insya Allah hanya orang-orang yang masih perlu ditahsin banyak. Kalau yang udah pada pintar seperti orang-orang yang hadir di sini insya Allah sangat-sangat minim bahkan tidak ada. Amin. Jelas ya? Baru selanjutnya catatan idhar syafawi, huruf fa dan waw. Nah, di sini uniknya jika ada pertanyaan. Wah, ini ternyata kalau ada yang nanya alhamdulillah, tapi di sini belum ditanya udah dikasih pernyataan, ya. Jika ada pertanyaan, kenapa huruf mim sukun tidak diidghamkan aja? Bahasanya paham nggak? Kok di sini bahasanya kok tadi apa? Ikhfa gitu kan? Apa diidhar? Kenapa mim sukun ketika dia bertemu dengan waw dan fa? Kenapa kan itu berdekatan, betul nggak? Kenapa tetap dibaca idhar? Katanya konsep Imam Makki apa tadi? Semakin dekat, semakin idgham gitu kan? Kenapa kok ini nggak diidghamin aja? Berpikir gitu nggak? Nyambung nggak? Halo, jamaah? Naam. Iya, Kenapa Ustaz. ketemu waw kayak innakum wama enggak innaku wama karena memang mim dengan waw kan dia katanya berdekatan, betul nggak? Atau sama? Hufiha kenapa nggak dibaca hufiha gitu kan? Nah, karena apa tadi? Kalau memang itu alasan harus dibaca idgham kan terpenuhi syaratnya. Kenapa nggak diidghamin aja gitu? Maka di sini jawabannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Makki Nasr Al-Juraisi ya dalam Nihayatu Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Beliau menyampaikan dari dua huruf ini. Lah kalau mim ketemu fa misalkan. Mim ketemu fa kan taqarub. Betul nggak? Mim ketemu fa itu mutaqaribain gitu kan? Nah, alasan tidak dibaca idgham adalah satu, karena gunnah pada huruf mim jika ia diidghamkan pada huruf fa ya, maka akan menghilangkan gunnah dan idgham menjadi berat. Untuk itu ya dibaca idhar. Ini alasannya. Coba aja kita praktekin dengan idgham hufiha. Hufiha gitu kan aslinya kan hum fiha gitu kan? Kalau kita idghamkan misalkan dan idgham di sini idgham apa namanya? Hah? Idgham apa namanya? Idgham kamil ya enggak? Enggak mungkin karena kalau kita idghamkan tentunya akan lenyaplah tuh si gunnah. Karena kan gunnah itu sifat-sifat kuat ya. Oke, Ustadz, dinakisin aja Ustadz. Silakan aja dinakisin itu. Hum fi. Nggak bisa. Ya enggak? Oke, karena idgham itu kalau begitu bacanya hum fi itu namanya idhar. Paham nggak? Karena konsep idgham itu harus melebur, betul nggak? Kalau hum fi itu ada peleburan. Ada nggak peleburan di situ? Nggak ada. Maka ini alasan yang pertama sebab tidak dibaca idgham meskipun mim dengan fa itu satu berdekatan makhrajnya. Selanjutnya, alasan yang kedua karena huruf mim lebih kuat daripada huruf fa. Setuju nggak huruf mim lebih kuat daripada huruf fa? Gimana cara kita mengidentifikasi bahwa mim lebih kuat daripada fa? Dari mana coba? Dari sifat. Dari mana? Ya udah, tinggal dirinciin aja itu sifat yang ada pada mim dengan huruf fa juga sama. Nanti di situ akan ketahuan mana huruf yang lebih kuat. Nah, ketika sudah tahu bahwa mim itu lebih kuat daripada huruf fa, ya, maka rumus idgham itu adalah
huruf yang lebih kuat tidak boleh diidgham sempurna pada yang Lemah. itu dia. Jadi konsep idgham kamil itu artinya apa para jamaah? Konsep idgham kamil, konsep idgham kamil itu adalah huruf yang pertama si mudgham itu lemah daripada huruf yang kedua. Makanya sering saya bilang kalau dalam daurah makharijul huruf, jangan jadi orang lemah. Kalau antum jadi orang lemah, antum akan lenyap di muka bumi ini. Mudah diidgham. Orang yang kuat. Kira-kira mau jadi orang lemah atau orang kuat? Orang kuat. Nah, makanya jadi orang kuat. Walaupun mungkin dipaksa untuk dilenyapkan, tapi masih punya pengaruh kekuatan itu. Keren kan? Jadi orang lemah harus kuat. Mau laki-laki, ikhwan atau akhwat, harus jadi orang kuat. Jangan lemah, karena siapa yang lemah, dia akan tergusur di muka bumi ini. Nah, kita doakan untuk orang Palestina. Mereka kuat-kuat, Masya Allah. Ya, baik. Jelas sampai sini? Kenapa saya ke situ? Ke sini lagi. Baik. Oke, jelas ya. Alasannya ini makul nggak? Masuk akal nggak? Makul, Ustaz. Oke, itu ada footnote-nya. Ya, 255 sama 256. Nah, coba kita periksa dulu 255. Berikut komparasi kedua sifat huruf tersebut dari sisi kuat dan lemah. Tuh, itu kurang baik apa? Coba saya kasih footnote tuh. Buktiin kalau mim, tadi katanya mim itu lebih kuat kan daripada fa. Coba lihat di situ. Mim sifatnya apa aja? Jahar, bainiyah, istifal, infitah, sama gun. Itu sama dalam kurung lebih kuat. Huruf fa ada hams, ada rokhwah, istifal, infitah, lemah. Oke, jelas nggak? Kalau jahar sama hams aja udah ketahuan. Jahar lebih kuat sandaran makhrajnya daripada hams yang lemah. Kalau bainiyah sama rokhwah juga sama. Bainiyah masih ketahan setengah. Kalau rokhwah los sempurna. Istifal oke lah, dia sama lah. Seimbang. Infitah juga sama. Guna, wah menang. Karena ada guna. Guna itu sifat kuat atau lemah? Kuat. Sifat. Makanya saking kuatnya guna itu bisa merasuki huruf apapun. Ya nggak? Orang ngucapin huruf apapun dirasuki oleh guna. Saking dia kuat, dia bisa mempengaruhi huruf yang pengucapan huruf lain. Oke. Lanjut. Tadi 256. Nah, di sini tadi adalah apa tuh? Karena huruf yang kuat tidak boleh diidghamkan pada sempurna pada huruf yang lemah. Contoh ketika kita mengidghamkan ahab tuh, itu toknya huruf kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Ini kan kalau misalkan diidghamkan, bisa nggak ahad tuh diidghamkan tok diidghamkan pada tak? Bisa, cuman tidak maksimal, tidak sempurna. Makanya ada istilah apa? Idgham naqis. Karena ada yang bertahan di situ dengan kekuatannya. Apa itu? Itba. Kok. Awas, gua nggak mau terpengaruhi karena gua merasa kuat sehingga nggak bisa diidghamkan sempurna pada huruf ta yang mana dia cemen, lebih lemah daripada to itu. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, jelas bener lah pokoknya. Insya Allah. Mim dengan waw. Kita lihat. Kenapa kok dia tidak diidghamkan? Padahal dia sama loh. Saya kasih analogi lain. As-Susi baca wa idzan nufusu zuwijat. Apa? Wa idzan nufusu Zuwijat. Ini kan namanya idgham kabir mutajanisain atau kabir mutajanisain. Jangan idgham dulu karena belum ada idghamnya. Ini namanya apa? Suzu namanya apa? Kabir mutajanisain. Tapi As-Susi boleh nggak baca idgham di sini? Waidan Kenapa nufuz. nggak As-Susi? Siapa itu As-Susi? Makanan apa itu As-Susi? Oh, makanan. Ya. Waidan nufuz. Tapi dari Al-Imam Abu Amr Al-Basri membaca wa idzan nufuz zuwijat. Itu Waidan nufuz zuwijat. bacaannya As-Susi. Loh, kok As-Susi baca begitu? Ya iya. Karena terpenuhi syarat idgham. Apa itu? Mutajanisain. Kabir spesialisnya As-Susi. Di sini harusnya sama dong.
Mim dengan waw itu kan mutajanisain. Nah, gitu. Kalau orang yang mentok pasti dia bilang begini, nggak boleh dong diidgham karena riwayatnya yang begitu berlakunya, nggak boleh. Ah, oke, nggak ada masalah. Itu adalah jawaban yang memang langsung mensekak gitu loh. Jadi nggak bisa berkutik apa-apa kalau sudah disinggung dengan ditabrak dengan riwayat. Betul nggak? Apakah para ulama dulu menjawab dengan begitu? Karena ulama dulu, Masya Allah, keilmuan mereka sungguh sangat luar biasa. Karena mereka ada juga yang ahli lughah, maka mereka terkadang memandangnya dari segi lughah. Karena pada dasarnya ilmu tajwid itu adalah apa? Diambil dari al-lughatul arabiyyah, dari bahasa Arab. Seperti tahu dari mana Ustadz? Ya, bisa dibaca punyanya Al-Imam As-Sibawayh. Ya, itu ada bab makharijul huruf wasifat di bab-bab akhir yang Alkitab itu. Kitab-kitab saya ada di depan, jadi di sini nggak kelihatan. Ya, oke. Kita lihat alasan yang pertama. Kenapa kok nggak diidghamkan? Ya, saya kasih tadi contoh yang mana dia mutajanisain aja As-Susi membaca idgham kok. Ya, apalagi tadi dia kabir. Ini padahal udah sogir loh. Ya, baik. Di sini perhatikan satu. Kenapa dia tidak diidghamkan? Untuk membedakan antara mim sukun dengan nun sukun yang diidghamkan pada waw. Nah, ini kaidah nih ternyata. Kalau memang waw itu diidghamkan ternyata hanya ketika bertemu sama siapa? Nun. Jelas. Kalau sama mim itu ternyata tidak. Makanya kalau sama nun itu ada hukum sendiri namanya apa kemarin? Idgham bi-gunnah. Jadi idgham bi-gunnah itu ternyata nggak bisa melebar seperti mutamathilain shaghir. Kalau disebut idgham bi-gunnah berarti fokus pada 4 huruf aja. Biyanmu ulima. Jelas sampai sini hurufnya ada 4. Oke, jelas yang alasan yang pertama untuk apa? Membedakan antara huruf mim sukun dengan nun sukun. Yang kedua, alasan yang kedua, khaufan minal tibas atau khaufan minal labs. Supaya tidak rancu, tidak tercampur, ditakutkan. Ya, kalau misalkan itu diidghamkan ya nanti rancu dong. Tercampur dong. Apa tuh? Apabila diidgham maka tidak diketahui mana huruf mim dan mana huruf nun. Lagi-lagi si nun ini ibaratnya nggak terima kalau si mim ikut-ikutan kalau dia pengen diidgham juga. Paham nggak? Sehingga di sini wilayahnya nun kalau dia pengen diidghamkan pada waw. Itu punya gua. Lu nggak usah ikut campur. Gitu kan bahasanya? Jadi artinya adalah di sini mim ternyata tidak sefleksibel nun. Makanya jelas kemarin Al-Imam Abdul Wahab Al-Qurtubi, nun ini adalah sumber gunnah yang paling jelas. Jadi kalau kita komparasikan nih antara nun dengan mim, maka yang punya gunnah yang benar-benar fleksibel siapa? Nun. Bahkan huruf yang keluar bukan hanya dari hidung punya dari huruf nun, dari mulut aja dianggap gunnah kok. Jelas nggak sampai sini? Makanya kalau ikhfa itu al-insan ada suara dari mulut itu juga tetap dianggap gunnah. Jelas sampai sini? Gitu. Itu alasan yang kedua. Oke? Siapa yang jawab ini? Makki Nasr Al-Juraisi. Ulama abad terakhir, amat mutaakhirin yang bukunya masih bisa kita jadikan rujukan. Nama kitabnya adalah Nihayatu Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Udah saya bikin bagan begini, enak tinggal baca. Kalau baca kitab aslinya berbahasa Arab, wah itu Nasr. Ya masih bentuk yang narasi deskripsi, pokoknya narasi panjang gitu. Tapi kalau di sini sudah saya bikin bagan enak. Atas poinnya 2 begini, bawah poinnya 2 begini. Oke? Baik. Nah, di situ ada footnote terakhir. Dalam bacaan Izhar Syafawi tidak boleh membaca mim sukun dengan sakta. Nah, ini jelas. Yaitu seperti apa? Ya berhenti sejenak sehingga suara gunnah seakan menghilang. Maka tepatnya apa? Suara tetap mengalir
dan memberikan hak mim sukun dari gunnah aslinya, yaitu apa? Tawassut. Ingat, jangan lama-lama, sedikit aja. Kalau misalkan nggak tahu gimana sedikitnya, harus dicocokkan, disesuaikan, ditalakikan. Oh, intinya begitu. Karena dengan talaki itulah insya Allah yang mungkin cara baca kita masih kurang pas telannya, insya Allah nanti dipasin sama gurunya. Jelas nggak sampai sini? Barakallahu fikum jami'an. Cukup insya Allah. Saya takut rekaman ini mental. Karena ini cold-nya itu udah penuh. Saya lupa download. Biasanya saya download, saya backup, nanti semua saya masukin ke YouTube, kemudian saya hapus. Makanya saya bilangkan dulu, kalau rekaman sudah lebih dari sebulan itu biasanya saya hapus karena buat nyimpan rekaman-rekaman yang baru. Oke jamaah, sampai sini paham insya Allah. Kalau ada pertanyaan boleh, kita cukup sampai di sini aja. Masuk ke lam sukun insya Allah pertemuan selanjutnya. Silakan. Izin Ustaz. Ini saya stop dulu ya, ininya rekamannya ya, biar aman, nggak terlalu banyak.